Misteri mah itu Misteri. yang kartun itu loh. Apa tuh? Misteri. Apa tuh? Yang tet yang itu loh. Yang Yang mana? mobilnya hijau. Mobilnya hijau. Itu mah Scooby-Doo, Pak. Mr. Bean. Mr. Bean. Jauh. Jauh ya, oke. Kartun Bapak tahun berapa, Pak? Oke, kita bakal balik ke Line of dan ini dia El Clasico Mini. Masih dengan adu pride antara Anarchy Sena dan juga EVOS Icon. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan mereka? Karena di game ketiga ini akan lebih luar biasa. Wow, dan kali ini kita bisa melihat bagaimana sebuah sergapan early yang sepertinya benar-benar safe. Jadi berbeda dengan game yang sebelumnya, bahwa untuk sekarang kita akan melihat skenario permainan yang lebih berhati-hati untuk mengamankan poin. Karena balik lagi, satu match itu mahal banget. Total mereka itu bakal bermain 15 match, teman-teman. Dan buat sekarang Doma dengan Lunox Goldlane. Dan ini mungkin akan banyak yang bertanya, Bang, Lunox Goldlane poin plusnya apa, Bang? Dia level 4 udah bisa langsung memberikan burst damage yang luar biasa. Apalagi ketika di support dengan Kaja, yang kita tahu sendiri Kaja. Dia pakai satu pecutan dia. Oh, sakit sekali. Apalagi dengan Diva Judgment. Itu Sutsujin kan. Slowly aja bakal gak bisa heavy spin, Pak. Alright, tapi kita bakal lihat di mana para pemain dari tim EVOS nampaknya mereka belum melakukan invasi di arah gold lane-nya. Tapi di arah top lane ini akan ada satu buah cashroad yang bakal coba ditargetkan terhadap seorang Don. Seram dari EXP laner yang akan cukup mengganggu. Tapi lihat, Sutsujin masih mau lebih. Petrify dan bahkan Sutsujin terkena satu damage turret. Pertukaran yang sangat tidak adil. No power retribution, no purple buff, no Sutsujin for Turtle. Ya, ini bisa dibilang kalau untuk kerugian aku bisa bilang sebenarnya bakal jadi rugi untuk Don tadinya. Karena misalkan 1v1 udah bisa dipastikan Don akan sangat merugi sekali. Tapi kalau misalkan 2v1 ada Veldora dan Sutsujin, itu baru rugi. Untuk teman-teman EVOS Icon, Anarchy Sena benar-benar diunggulkan dengan first blood barusan. Dan bahkan Akai dari Slowly sudah mulai melakukan setup terlebih dahulu ke arah Turtle. Dan bahkan Veldora jump in ke depan sana dengan damage yang begitu sakit sekali. Masih ada headbutt mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi kali ini ada wall charge dan Downing Light. Langsung connect ke arah belakang. Kroid-nya juga harus menjaga posisi. Alright, sedangkan para pemain dari tim EVOS kali ini Sutsujin para counter perangkap sedikit. Defense Judgment yang gagal. Fast wrong. Tidak ada yang tertarik. Tidak ada tertarik. Oke, ternyata burungnya kali ini tidak pasti mendapatkan apapun. Solo kill. Tidak bakat solo pick off dari bottom lane. Dari Lunox menuju ke arah serang. Lunox kali ini Moskov hilang. Violence akan menjadi korban kedua untuk para pemain dari tim Anarchy Sena yang hilang di lane of dawn. Bottom lane. Lunox berhasil menumbangkan Moskov di tengah. Violence bahkan hilang dan Downing Light yang masih belum menjadi salah satu jawaban untuk para pemain dari tim Anarchy Sena. Dan bahkan ini berbeda kasusnya dengan Krite. Ya kan, Krite di arah bottom lane, tapi sebelum itu Slowly akan menumbangkan Doma solo pick off. Tadi mau Darkening tadi ya, mau dibalikin kembali keadaannya. Darkening sama ini Order Brilliance combo kayaknya. Tapi buat sekarang dalam keadaan di mana 1v1 situationnya jadi reset di arah gold lane, setidaknya Anarchy Sena mendapatkan sebuah trade yang cukup manis. Walaupun Pranata di sini jujur masih membutuhkan poin atau power spike yang lebih tinggi ketimbang satu poin kill saja terhadap Doma atau bahkan poin assist saja. Karena mau bagaimanapun yang namanya Pranata sangat membutuhkan sekali space atau bahkan jangka waktu farming yang lebih lama agar nantinya dia bisa menguasai teritorial map-nya. Alright, retribution from Sutsujin. Mundur ke arah belakang, tertinggal Slowly. Berhasil ditumbangkan dengan instan para pemain dari tim EVOS. Mereka lebih agresif dibandingkan di game yang kedua. Mereka nampaknya sadar dengan power early yang mereka miliki ya Profesor KB ya. Dan mereka harus lebih fokus lagi ke arah Moskov sih. Karena Pranata lah yang akan nanti membawa game ini ke dalam game yang bisa dipegang oleh tim Anarchy Sena. Dengan keunggulan dia miliki, dan bahkan Pranata baru terpick off sekali, Doma ini benar-benar menjadi salah satu hambatan untuk para Pranata yang tidak bisa memiliki item defense terlebih dahulu. Iya, mau gak mau Pranatanya juga harus lebih sabar sih. Apalagi dalam keadaan dia benar-benar butuh magical defense kayaknya. Antara Rose Gold Meteor atau Athena Shield itu dia butuh banget. Karena Varsha dia bisa tetes dengan instan. Ditambah dengan Doma dia bisa cringe dengan cepat. Corrosion Strike sudah di tangan, tapi itu belum tentu bisa menjadi jawaban. Apalagi dalam keadaan Domanya unggul. Level yang ke-7 sekarang. Dan Violence coba untuk membantu pergerakan dari Pranata. Karena Pranatanya under level banget. Ini benar-benar harus di babysit sepertinya. Oke, tapi lihat mencoba untuk melakukan solo pick off di arah top lane dari seorang Fanny. Apakah berhasil? Oh, nampaknya di follow up serang Veldora.
mencoba untuk menghasil kabur dari sana Sojin. Bukan jawaban. Doma coba mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Terlalu sakit, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh seorang Doma karena Violence pun bahkan sampai turun ke arah bottom lane. Iya. Kalau Doma masuk dan Darkening, berarti itu tandanya genderapa dan David Judgment from Fastrong berhasil mendapatkan slowly. Violence menjadi pilihan kedua, tapi Pranata tiba-tiba datang dan bakal coba di all in dan ini dia langsung Brave Fighters membuat Pranata ter-take down dari bottom lane. Iya, karena Pranata sudah jump in dengan Abyss Walker-nya karena depan otomatis cooldown-nya masih lama dan dia belum punya golden staff. Di sisi lain lihat Okta, dia sendirian dikejar oleh Sutsujin dan bahkan purple buff-nya diamankan oleh Okta. Masih bisa save the day tapi tidak untuk jangka waktu yang lama karena Sutsujin sesaat lagi akan menyentuh ke angka level 10. Untuk poin retribution-nya dia akan lebih power lagi. Sementara itu lihat tank jungler yang di early-nya kalah tentu akan sangat fall off sekali melawan assassin jungler yang begitu powerful dengan damage yang burst. Masalahnya assassin junglernya tuh bukan assassin head to head dengan jungler sesama jungler, bro. Iya. Junglernya dari Sutsujin ini dia tuh emang untuk seorang Okta dan Pranata, bukan untuk seorang Slowly. Jadi nggak bisa di head to head kan seperti di game sebelumnya. Dan lihat Sutsujin mencoba untuk melakukan sedikit invasi jungler. Iya, mencari level 10 cepat mungkin agar poin retribution 12 bisa sih. jadi lebih on point. Dan kalau misalkan 12 berarti mau instan ke arah Pranata. Tapi kali ini wild charge connect di depan sana Veldora masih survive. Dibalikin, masih ada pergerakan dari FSP tapi malah Slowly yang ternyata terhajar serangan pedang dari lapu-lapu. Salah jalan kawan dan ternyata Brave Fighters di petokan terakhirnya, di gebukan terakhirnya terlalu sakit untuk seorang Slowly. Sakit. Fokus menuju ke arah satu batu di arah Tolkien. Terlalu sakit burst damage yang diberikan dari EVOS. Dan bahkan kalau kalian ingat, ini bukan fisikalnya doang yang sakit loh. Magical burst-nya juga loh yang membuat RRQ defensif Slowly dan juga Violence-nya bingung. Kita bikin apa dulu? Aduh, agak dilema nih. Hybrid nih serangannya. Apalagi ditambah buat sekarang Doma sudah selesai dengan line interaction. Funstrong menanti di lini depan. Dia punya flicker. Dia sesaat lagi mungkin akan memiliki Divine Judgment. Tapi terconnect dari satu serangan Mystic Field. Sepertinya Slowly harus terpaksa menggunakan satu buah flicker. Tapi Divine Judgment dikonek karena Don. Dan hilang secara cepat. First Strike, Chaos Assault. Semuanya magical damage yang sangat mematikan. Hanya untuk sosok Benedetta. Oke. Magical damage sakit banget. Iya. Kita bikin Athena Shield. Oh tapi sorry, ternyata physicalnya juga sakit Sutsujin dan juga seorang Veldora. Benar. Kita harus bikin defense juga. Anti Quiras minimal. Tapi kita dalam posisi under. Iya. Oh, Uangnya dari mana? dilema yang Dilema yang- membingungkan untuk tim RRQ Sena. Asli, Bener gak? asli ini bikin bingung sih, kayak aduh mau bikin Athena Shield duluan tapi ternyata Sutsujinnya bisa instan. Dan satu hal B, Wind of Nature bukan jawaban untuk Pranata. Iya, karena mau bagaimanapun lapu-lapunya hanya bisa beberapa menit saja. Dan ingat Doma, head to head match up-nya Pranata, dia magical damage bukan physical damage. Jadi nggak terlalu bijak kalau misalkan Wind of Nature dibuat di sini. Kecuali secara terpaksa. Alright, tapi lihat Darkening telah dikeluarkan, ada Violence dan bahkan Fastron terperangkap di depan sana, gak bisa di following up. Tim Adjustment belum keluar. Fastron berhasil kabur dari jeratan para pemain dari tim RRQ Sena. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Don satu-satunya orang yang akan coba untuk merelakan dirinya di pick up. Tapi lihat, Fastron masih ada memiliki Adjustment. Bahkan hilang harusnya Don dengan cukup instan. Menuju ke arah belakang. Retribution is on point. Membalikan keadaan tapi Doma mengacak-acak backline bersama dengan seorang Veldora kali ini. Mencoba diselamatkan. Downing Light Kamehameha. Shut down. Di cancel tapi sayangnya Funstrong tidak bisa tumbang karena masih ada full HP sedikit saja dari sosok Kaja dengan Regannya yang sangat luar biasa. Dan Doma benar-benar menjalankan tugasnya dengan Chaos Assault. Dia membuat porak-poranda dari formasinya RRQ Sena. Chaotic damage yang diberikan benar-benar tidak bisa terbendung. Dan lihat Feather Strike-nya, Okta sekali kena damage langsung terbakar dengan Magic Worship. Wow, itu satu kali kena damage ya. Belum sama dengan following up damage lainnya. Dan bahkan Okta adalah hero jalan kaki. Benar. Dan dia modalnya flicker di sini. Ingat, satu kali flicker digunakan sudah bisa dipastikan ini Veldora akan jump in ke arah lini belakang atau jangan-jangan Doma dengan Doma Didinya nanti. Oke, Doma Didi. Apakah akan keluar tapi nampaknya mereka Solo ingin lebih melapatkan satu buat solo kill di arah bottom lane atau seorang Don. Fokus ke arah base turretnya. Tidak ada Sutsujin nggak masalah karena powernya bukan di Sutsujin. Powernya adalah di Krita dan juga Doma. Langsung ada beda Estrek untuk ke arah belakang dari Funstrong. Belum berhasil mendapatkan satu mode adjustment. Tidak ada pasif turret. Tidak ada pasif turret. Dan itu harus dipikirkan kembali oleh tim dari RRQ Sena. Oke, pressure masih benar-benar diberikan oleh EVOS Icon. Mereka tidak mengendurkan serangan dan bahkan untuk sekarang Sutsujin sedikit memberikan ancaman.
Tapi purple buff-nya muncul kembali yang artinya dia harus memilih untuk mundur terlebih dahulu. Mid lane juga udah nggak punya pasif untuk turretnya. Bottom lane juga sudah tidak memiliki pasifnya lagi. Sehingga untuk saat ini EVOS Icon bisa menyerang dari 3 lini yang berbeda. Dan sebentar lagi ini dia level 15 Suci. Retribution-nya udah maksimal, damage-nya juga makin lebih tajam. Apalagi dalam keadaan itemnya dia full item penetration. Dia mau Blade of Despair kayaknya. Waduh, itu BOD tidak. Fix Iya, gak sih? kan udah Malefic soalnya. Iya, fix gak sih? Fix. Tancap sekali Pranata helang. Iya. Dan bahkan Pranata langsung bikin ke arah Silent Rob dia. Iya, dia mau nggak mau harus bikin Athena Shield duluan. Karena kalau misalkan dia nggak punya Athena Shield, Doma loncat sekali dengan menggunakan Cast Assault. Dia bisa langsung burst. Dan lihat itu Violence langsung tumbang. Begitu saja Mega Kill diamankan tanpa adanya cover. Begitu juga dengan Dawn yang kali ini terkena sedikit dari Steel Cable. Dan bahkan Sutsujinnya masih mampu untuk mundur. Real lucky dari Sutsujin. Lucky Fearless, tapi kali ini para pemain dari tim EVOS Icon, mereka mencoba untuk menabrak ke arah Bestur dari mid lane-nya. Veldora berada di garis depan, mencoba untuk menginjak satu buah sentry yang bukan miliknya. Tapi Veldora mencoba untuk melakukan sedikit clear minion dan bahkan mendobrak secara slowly untuk mundur. Jangan mendekat, saya sudah mandi. Ini dia nih, perlahan-lahan tapi pasti. Oke, Magic Sentry. Oh enggak jadi. Mereka melihat ada 10 detik lagi sebelum Lord yang selanjutnya. Sepertinya RRQ sana merencanakan sesuatu. Tapi ingat, ada perbedaan level yang begitu jauh dari Sutsujin dan juga dari Slowly-nya. 4 level yang menurut ini tidak bisa dengan cepat bisa diadau. Freestyle dulu bos, sedikit. Dan bahkan lihat instan Lord. Dan bahkan hampir aja ada tombak Sumatera yang mencoba untuk mendapatkan Lasit. Itu kalau dia maju dikit, Lasit tahu. Itu tombaknya, B. Iya. Karena darahnya pas. Dan itu kan sekarang serangannya area of effect kan. Jadi belakangnya tuh tetap kena gitu loh. Kayak Iya. pasif Moskovnya juga. Persis kayak tombak. Persis. Basic attack. Kayak basic attack. Dan untuk sekarang lihat, Holy Crystal dari Doma. Jadi lebih pedes lagi magical damage-nya. Kaget. Dan bahkan ini nggak bisa ditanam Athena loh. Kalau dia udah pakai Iya. itu, dia nggak bisa ditanam pakai Athena. Betul sekali, apalagi levelnya dia 13. Jadi sekitar 33% magical damage bonusnya akan didapatkan. Dan dia akan coba memantapkan pertarungan di arah tengah. Karena di arah top lane udah tidak ada lagi best turret. Tidak ada yang harus di all in. Sedangkan Veldora akan menjadi orang pertama yang akan membuka. Ada Van Strong di depan sana. Mencoba satu buah tembok barir. Yang bukan barir junior 1 kali 24 jam. Dan langsung ada Sutsujin. Memancing heavy spin. Sutsujin ter-take down. Shutdown berhasil didapatkan. Tapi best turret menjadi pilihan utama para pemain dari tim EVOS Icon. Dawn gak bisa menahan damage lebih sakit lagi. Dan lihat Reflectors 2 kali ayunan pedangnya sangat kuat. Membuat Veldora menumbangkan seorang Dawn. Fokus ke arah best turretnya. Lordnya cuek. Gak peduli apapun yang terjadi. Sedangkan Doma maka coba untuk mengekerkan darah yang dimiliki. Dan bahkan David Jasmine berpapsal. Ini bencana. EVOS Icon memenangkan laga